Selamat siang kepada Bapak Wijaya selaku pembimbing kelompok 1 Studio Perancangan Arsitektur 5 dan kepada Bapak Dibia selaku koordinator untuk mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafri Zufar dengan NIM 152222044. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 mengenai perancangan mixed-use building berbasis isu di Kota Bandung. Bangunan yang saya buat merupakan sebuah transit dan community hub dengan nama Ruang Bersama dan memiliki tagline "Di sini setiap langkah menyatu". Lokasi perancangan berada di Jalan Kebun Kaung, Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, dengan area kurang lebih 10.631 meter persegi. Untuk konteks lokasi perancangan, yang pertama, kawasan transit padat, kemudian lokasi berada di tengah Kota Bandung, yang merupakan lokasi strategis, kemudian kualitas ruang dan fasilitas publik masih minim dan perlu ditingkatkan, kemudian kualitas hidup rendah yang perlu ditingkatkan, kemudian masih adanya ketimpangan sosial dan ekonomi, kemudian masih lemahnya identitas kawasan di sekitar lokasi perancangan, dan masih minimnya vegetasi. Dari temuan-temuan tersebut, terdapat 4 isu utama yang menjadi panduan fokus dalam pengembangan serta perancangan bangunan yang akan didesain. Yang pertama, integrasi transportasi dan sirkulasi. Yang kedua, peningkatan ruang publik dan fasilitas publik. Yang ketiga, desain yang lebih berdampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dan yang keempat, penguatan identitas sebagai gerbang awal Kota Bandung. Untuk teori yang terpilih, yaitu teori dari space syntax dari Bill Hiller. Kemudian berikut merupakan moodboard atau referensi untuk desain yang nantinya akan saya bangun di bangunan yang akan saya rancang. Kemudian dari hasil analisis dan identifikasi, diputuskan untuk membangun sebuah mixed-use building dengan 4 fungsi utama, yaitu Wisma, Karya, Suka, dan Marga. Wisma sebagai penginapan dan hotel, Karya sebagai pujasera atau food court dan pusat UMKM, Suka sebagai area publik terbuka hijau, dan Marga sebagai area parkir dan basement. Untuk konsep desain terpilih terdapat 3, yang pertama transit hub, ruang publik untuk semua, dan desain berpusat pada masyarakat. Dengan konsep besar utama yaitu konektivitas ruang dan aktivitas. Transit hub ini bukan sekedar tempat berpindah moda, melainkan ruang hidup yang menghubungkan manusia, aktivitas, dan kota. Dengan prinsip space syntax, bangunan ini menjadi lanskap sosial yang teranyam dari jaringan ruang, mengalir, terbuka, dan saling berhubungan. Untuk detail fungsi bangunannya, 20% sebagai area publik terbuka, 13% sebagai rumah susun, 21,5% sebagai penginapan atau hotel, 12% sebagai pusat UMKM, 14,5% sebagai food court atau pujasera, dan 19% sebagai fungsi lainnya yaitu sirkulasi dan juga servis. Berikut juga detail program ruang yang udah saya buat lebih rinci dan saya kelompokkan berdasarkan lantai serta berdasarkan fungsi dari bangunan. Untuk detailnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian berikut merupakan rencana site plan dari bangunan yang saya rancang. Secara garis besar, bangunan akan dibagi menjadi 2 masa bangunan. Masa bangunan tower pertama yang menghadap ke Kebun Kaung berfungsi sebagai hotel, dan masa bangunan kedua yang menghadap ke rel kereta api berfungsi sebagai rumah susun. Pembagian kedua masa bangunan tersebut bertujuan untuk memberikan privasi dan juga kenyamanan kepada penghuni hotel dan juga penghuni rumah susun yang memiliki kepentingan yang berbeda. Namun, kedua masa bangunan tersebut tetap dihubungkan oleh ruang publik terbuka hijau pada area tengah. Kemudian, rencananya area perancangan yang berhadapan langsung dengan area parkir stasiun kereta api, batas dindingnya itu akan saya buka sehingga merespon pengunjung dari kereta api yang baru datang, memberikan daya tarik serta keterhubungan antara stasiun kereta api dengan bangunan yang dirancang yang berfungsi sebagai transit hub. Kemudian area perancangan yang berhadapan langsung dengan permukiman kumuh padat, rencananya permukiman tersebut akan saya pindahkan fungsinya ke rumah susun yang nantinya akan dirancang di dalam bangunan. Kemudian area permukiman padat yang tadinya merupakan rumah permukiman padat kumuh akan saya buka menjadi ruang terbuka hijau dan juga jalur pedestrian. Berikut merupakan rencana zoning horizontal untuk lantai 1 dengan keterangan panah warna pink merupakan jalur sirkulasi kendaraan, warna kuning merupakan jalur pedestrian, dan garis warna biru merupakan batas area perancangan. Untuk lantai 2, berikut merupakan zoning horizontalnya. Berikut merupakan zoning horizontal untuk lantai 3. Berikut merupakan zoning horizontal untuk lantai 4. Dan berikut untuk zoning horizontal lantai tipikal lantai 5 sampai lantai 8. Berikut juga merupakan potongan dari yang memperlihatkan keterhubungan bangunan dan juga lokasi perancangan. Dan juga sekaligus menjadi zoning vertikal. Saya membaginya untuk lantai 1 sampai lantai 3 merupakan
zona publik yang berisi zona pusat penjualan UMKM, zona food court, dan juga zona publik terbuka hijau. Nah, untuk lantai 4 dan juga sampai lantai 8 berfungsi sebagai zona yang lebih privat, yang berfungsi sebagai hotel dan juga rumah susun. Berikut merupakan potongan kedua, berikut merupakan potongan ketiga, dan berikut merupakan potongan keempat. Berikut merupakan volumetrik bangunan. Kurang lebih pusat bangunan berada di tengah, yaitu berada di zona publik terbuka, yang mendukung konsep bangunan lebih berpusat kepada masyarakat dan juga menyediakan ruang publik terbuka yang nyaman bagi masyarakat. Kemudian, untuk area hotel yang berhadapan langsung dengan gedung pakuan, rencananya akan saya gunakan double skin facade yang dimiringkan. Hal tersebut bertujuan agar Kamal Hotel tetap mendapatkan view di sekitarnya, namun tetap menjaga privasi dari bangunan gedung pakuan, sehingga view tidak menghadap secara langsung ke gedung pakuan. Kemudian, bangunan tower sisi terpanjangnya sengaja dibuat mengarah ke utara selatan agar menghindari paparan sinar matahari secara langsung untuk memberikan kenyamanan termal bagi penggunanya. Berikut merupakan rencana visualisasi desain untuk ruang terbuka hijau pada tengah bangunan. Berikut merupakan rencana visualisasi desain untuk area depan bangunan. Berikut merupakan rencana visualisasi desain untuk area makan semi outdoor lantai 2 yang berhadapan langsung dengan ruang terbuka hijau. Dan berikut merupakan rencana visualisasi desain untuk area depan, lobi, dan juga drop-off bangunan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.